Seduction, seduce, membujuk, merayu, menggoda. Kata-kata ini konotasinya murah, manipulatif, dan menjijikkan. Tapi kalau emang sehina itu artinya, then what is the most powerful, influential, unforgettable figures who ever live in the history of humankind? Sebut saja namanya. Barack Obama, Steve Jobs, Marilyn Monroe, Napoleon Bonaparte, and the last pharaoh of Egypt, Cleopatra. Their way of getting what they wanted out of people was never by begging, or chasing, or forcing, but instead, they spend their life mastering this one fine art. Seni apa? The Art of Seduction, yang udah dirangkum sama Robert Greene. Sekarang, gue pengen lo ngebayangin. Lo bukan lagi di tahun 2025, tapi lo lagi ada di akhir zaman keruntuhan Mesir. Saat ini, Mesir, negara lo, itu bukan lagi peradaban paling besar di dunia. Ekonominya rapuh, politiknya busuk, dan kekaisaran Romawi itu udah nguasai negara lo. Di tengah-tengah kekacauan itu, raja lo dan dalam wasiatnya tertulis bahwa anak kandungnya, Cleopatra, yang berumur 18 tahun, itu akan berbagi tahta dan menikah dengan adik kandungnya sendiri, Ptolemy ke-13 yang masih bocah. Bocah yang dikelilingin sama penasihatnya yang licik. Dengan mudahnya, Ptolemy dihasut. Usir Cleopatra, rebut tahtanya, nyatakan dia sebagai musuh negara. Why? Karena mereka takut. Bayangin aja, di umur segitu, Cleopatra bukan lagi belajar, tapi udah bermain di bidang politik, bahasa, science, and also power play. Terhempaslah dia di tanahnya sendiri, Mesir. Di posisi itu lo bakal ngapain? Tantrum, kabur, menyerah. Not Cleopatra. 2 tahun kemudian, orang pria paling ditakuti di dunia, penguasa kekaisaran Roma, Julius Caesar, itu datang ke Mesir. Suatu malam, Caesar lagi rapat strategi perang sama jenderal-jenderalnya dan juga elit militer Roma. Tiba-tiba, datang seorang pedagang. Ternyata dia ngebawa hadiah, karpet besar. Gelar, kata Caesar. Dari dalam karpet itu, muncul Cleopatra. Bukannya menangis, merengek, minta diselamatkan, Cleopatra justru berdiri. Dia berjalan perlahan ke hadapan Caesar dan berbicara seolah-olah dia masih ratu Mesir. Caesar, if you want Egypt, the breadbasket of Rome, to stand strong in the midst of this chaos, you need not as a woman, but as a kingdom. Let's conquer this world together. Just like that, Caesar tunduk di hadapan Cleopatra. Sampai situ aja? Belum. Keesokan paginya, Cleopatra muncul sebagai Dewi Isis, figur yang biasa disembah di Mesir. Ini sengaja dipakai buat Julius Caesar, pria yang rasional, ambisius, dan juga disiplin. She wanted to show, I am not an ordinary woman. I am the legitimate ruler. Caesar yang kesehariannya di Roma penuh dengan perang, hukum, darah. Begitu ditunjukin kemegahan Mesir sama Cleopatra. This is a whole different universe. Satu persatu, rival Cleopatra dihancurin, urusan Roma ditunda, dan Cleopatra kembali ke dalam tahta. Udah selesai? Masih belum. Di puncak kekuasaannya, Julius Caesar 23 tusukan sama senatnya sendiri. Semua yang dibangun Cleopatra hancur seketika. Permainan harus diulang. This time with a different guy. Namanya Mark Antony, tangan kanan Julius Caesar. Dan ingat ini ya, dia tahu Cleopatra siapa. Dia tahu apa yang Cleopatra lakuin ke Caesar.
Kali ini, Mark Antony mengundang Cleopatra ke kota Tarsus. Bayangin aja ya, bekas prajurit rendahan, jenderal Roma, calon penguasa Roma yang kesehariannya tuh party, mengundang ratu dari peradaban mewah yang udah berdiri hampir 3000 tahun. Cleopatra nggak langsung datang. Hari pertama, hari kedua, dan tepat di hari ketiga, Cleopatra akhirnya muncul. Kali ini lewat sungai, dengan kapal emas bertingkat, tirai sutra warna ungu, musik Mesir mengalun lembut, aroma dupa tuh kecium, ada gadis-gadis berpakaian nimfa, dan Cleopatra duduk di tengah. Kali ini bukan sebagai Dewi Isis, tapi sebagai Venus, cinta, hasrat, pesona. Sekali lagi, Mesir berhasil menaklukkan Roma. Antony left everything. Dia mulai hidup layaknya seorang Mesir. Dia memberikan wilayahnya, kekuasaannya kepada Cleopatra. Bukan karena dia dipaksa, tapi karena dia mau. Cleopatra akhirnya memerintah Mesir selama hampir 20 tahun dan menjadi penutup paling dramatis dari 3000 tahun sejarah Mesir kuno. Mind you, she was never that pretty. So how does she do it? Guys, lo, gue, Julius Caesar, Mark Antony, kita itu secara default hidup dengan tembok tebal. Seduction is about lowering those walls and get in. Tembok ini tuh dipasang untuk dua hal. Yang pertama, untuk orang-orang yang self-centered. We are an egocentrical being. Orang paling menarik di hidup kita itu diri kita sendiri. Sehingga ketika ada orang datang, cukup dengan energi yang sama, selalu pengen dilihat, terlalu pengen dipilih, it repels us. Yang kedua, tembok untuk orang-orang yang terlalu kelihatan jelas mereka maunya apa dari kita. Ini kelihatan dari kata-kata mereka, tindakan mereka, energi mereka. That's why gombal, flirting template, over-explaining itu bukan seduction, itu iklan yang gak sabar buat lo skip. Motif mereka langsung bisa lo baca, dan justru itu, tembok lo malah semakin tebal. So you wanna make those walls goes down. Dari cerita Cleopatra, kita tahu satu hal, bahwa seduction itu adalah bahasa. Bahasa yang non-verbal. It's not about what you say, it's not about what you do, but it's about how you say it, how you do it, how you made them feel when they are around you. Dan ini tercermin dari gestur lo, presence lo, energi lo, kapan lo ada, kapan lo menghilang. And Cleopatra is the perfect example for this. Ya, dia gak terlalu cantik secara fisik, tapi busana dia, riasan dia, persona dia itu selalu berubah-ubah, tergantung siapa targetnya. It's always a surprise with her. You cannot figure her out. And some even say her voice is so intoxicating. Kata-katanya biasa aja, tapi cara penyampaiannya itu luar biasa. Terus, tujuan ataupun target dari seduction tuh apa sih? Robert Greene bilang, the ultimate power is when you're not there, but they're still thinking about you. Seduction is a mind game. Ketika lo pergi, tapi lo masih hidup di dalam pikiran mereka. Kekuasaan itu udah ada di tangan lo. So you want them to think about you, idolizing you, fantasizing about you. Jadi jangan takut untuk nggak available. Karena kalau misalnya lo selalu ada, gimana caranya pikiran mereka kerja? Dan ini yang gue heran ya. Sejak kapan mind game itu dimenangkan dengan cara lo memberikan semua yang mereka minta? Seduction never sells possession. It sells possibilities. Lo nggak perlu ngasih ataupun memberikan semua hal yang mereka minta. You just need to dangle it in front of them. Dan hal ini tuh bisa sukses lo lakuin kalau misalnya lo tenang. Seduction comes from inner security. Begitu lo nggak panik, lo tetap utuh. Apapun hasil akhirnya, lo udah menang. Dan ketidakbutuhan itu nggak perlu lo jelasin. It's already felt. Jadi gimana? Udah siap ngegodain?